Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, Bapak Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai-selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, pembunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kali ini kita menyaksikan bagaimana pemuda ini membongkar kebohongan dan kepalsuan kasus ijazah Jokowi kali ini. Jadi mungkin kali ini Jokowi akan takut dan berkeringat dingin karena memang betul yang dikatakan si pemuda ini betul-betul telah dilakukan Jokowi. Jadi kata netizen di sini ataupun para masyarakat Indonesia, yaitu polisi pasti takut dan tunduk sama Kapolri, Kapolri juga takut sama Jokowi. Ya,
ini juga termasuk suatu pembicaraan yang lagi heboh teman-teman. Ya, kenapa polisi takut dengan Kapolri, sementara Kapolri itu takut juga dengan Jokowi. Nah, ini juga sama-sama harus dibicarakan. Ya, mengapa hal sedemikian bisa terjadi? Ya, apa jangan-jangan Pak Jokowi memang betul-betul telah memberikan uang sebanyak-banyak mungkin dengan Kapolri, dan juga Kapolri telah memberikan juga uang kepada kepolisian, makanya mereka sangat ketakutan dengan satu sama lain. Jadi takut mereka untuk membongkar kalau misalnya ada salah seorang yang mau membicarakan tentang hal ini kepada mereka masing-masing. Jadi mereka tidak mau membicarakan ataupun membongkar dan memberitahu apakah ijazah Jokowi itu memang benar-benar palsu. Jadi teman-teman, rakyat Indonesia sudah tahu ijazah palsu tukang bohong ya, yaitu Jokowi. Nah, hanya saja para penegak hukum memang betul tidak bisa dipercayai ya, karena memang mereka ini sudah mengambil uang dari Pak Jokowi ataupun uang sogokan, makanya mereka tidak bisa mengambil tindakan dalam hal ini. Ya, semoga kali ini ya bisa dibongkar oleh pemuda ini. Ya, bagaimana, apakah ijazah Jokowi itu memang benar-benar palsu ataupun asli. Jadi kalau misalnya palsu, maka semua para pembela kebohongan ini maka akan harus dilengsarkan di penjara ketika diketahui bahwasanya ijazah Jokowi itu palsu atau memang benar fakta palsu. Jadi teman-teman tidak berani karena sudah dibungkam pakai dollar alias duit. Ya, memang para Kapolri dan juga Rektor UGM ini tidak berani sebenarnya untuk membongkar ya tentang keaslian kasus ini, makanya mereka ini tidak mau berbicara ataupun tidak berkata-kata hanya karena gara-gara ini teman-teman. Jadi mungkin Kapolri sudah ikut korupsi alias tersandra, jadi tidak berani umne katakan palsu. Jadi memang betul kata mereka ini, sudah jelas kata mereka ataupun kata netizen di sini teman-teman. Ya, makanya Kapolri itu tidak berani untuk mengatakan palsu ijazah Jokowi itu sebenarnya karena telah mengambil uang dari Jokowi, makanya hal sedemikian bisa terjadi teman-teman. Jadi semoga Kapolri ini bisa ya dipecat oleh Jokowi ya, karena Jokowi memang betul-betul orang-orang yang sangat tidak dipercayai kali ini. Jadi semoga Kapolri ini bisa dipecat oleh Pak Prabowo ya, karena memang angkatan dari Pak Jokowi dulu waktu menjabat jadi presiden. Kapolri ini makanya mereka sangat bersengkongkol untuk tidak mau membongkar kebohongan tentang kasus ijazah ini teman-teman. Jadi ya semoga pemuda ini juga mengatakan yang sejujurnya ya kepada kita para rakyat Indonesia. Jadi intinya belum waktunya, kalau sudah waktunya pasti yang berwajib akan bertindak langsung kepada mereka ini. Jadi teman-teman, untuk keselamatan bangsa ini ya Allah turunkan bencana kepada orang yang menzalim bangsa ini demi keselamatan dan kesejahteraan anak cucu bangsa ini. Ya semoga ya Kapolri tidak hanya takut tapi harus menangkap orang yang memuluskan dan mengangkatnya sebagai Kapolri. Ini memang betul-betul lucu dan hanya membuat kita malu saja teman-teman. Jadi saya Purnawirawan, tugas 38 tahun, pensiun dengan selamat sehat, tapi beberapa ganti pimpinan Polri kayak ada yang aneh. Sekarang ini 16 tahun telah berlalu, semoga segera ada perubahan ya. Karena Kapolri ini mereka menduga ataupun mereka mengira bahwasanya Kapolri ini betul-betul sudah bersengkongkol dengan Pak Jokowi. Jadi lain kali kalau mau memilih dan menjadi Kapolri itu jangan hanya asal mengatakan atau mementingkan kepribadianmu ya, harus mementingkan juga kepribadian umum, karena memang betul-betul kamu sudah diberikan jabatan untuk mengatakan yang sebenarnya, bukan untuk menyembunyikan suatu kesalahan ya.
makanya sudah dititip kepercayaan kepadamu oleh masyarakat dan rakyat, ya, biar mereka lagi tidak akan ya melakukan kesalahan, karena masih ada pimpinan di atas kita, tidak boleh melakukan pelanggaran hukum di Indonesia kita ini. Jadi teman-teman, Kapolri ini memang sudah biadab dan tidak mempunyai urat malu, karena memang sudah putus urat malunya, makanya tidak akan malu dengan hal ini. Jadi semoga Kapolri ini bisa dipecat dan diseret juga ke dalam penjara karena telah membela juga kebohongan Pak Jokowi, teman-teman. Jadi teman-teman, benar ini anak memang gitu malahnya kalau polisi tahu ijazahnya asli, udah masuk buitui si Roy Rismond. Jadi kalau memang masih belum diketahui, maka Pak Jokowi lah yang harus dilengserkan ke penjara, teman-teman. Jadi masyarakat harus bersatu apa adanya. Untungnya rakyat kecil ikut masalah ijazah, ya. Berpikirlah yang jernih, biarlah orang yang berkepentingan aja yang memikirkan. Ya, jadi teman-teman, Pak Polisi dan Pak Jaksa Agung dan Pak Hakim, Pak Presiden, ya, semua turin tanggalan selesaikan masalah ijazah ini dengan benar, jujur, dan adil. Ya, jangan hanya asal-asal ngomong saja kata mereka di sini, teman-teman. Jadi semoga kali ini para penegak hukum dan juga hakim ya harus mengatakan dan bersengkongkol mengatakan sejujur-jujurnya, dan harus juga membongkar dan dilengserkan saja ke dalam penjara yang telah melakukan kebohongan, teman-teman. Jadi saya permisi penegak hukum bisa membuka seterang-terangan dan seadil-adilnya dalam menegakkan hukum, khususnya masalah ini, karena dari awal udah banyak drama-drama dibuat oleh penegak hukum itu sendiri dan terkesan mengikuti pesanan yang punya kepentingan. Jadi teman-teman, mereka katakan juga di sini tidak ada yang berani mengadili karena sumpel di mulutnya sangat besar, hingga para penegak hukum yang katanya pakar kuliah S1 sampai S6 pun gak mampu bicara apa-apa pada para tutol. Jadi memang mereka ini tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, teman-teman.